Halo, hari ini kita akan buat roti yang lebih spesial dan lebih khusus ya. Tapi hasilnya itu sangat-sangat memuaskan. Kalian pengen nggak punya roti dengan serat seperti ini? Ini aromanya tuh berbeda dari roti-roti biasa, juga kelembutannya. Uh, ini benar-benar top dan sangat rekomen. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama-tama kita akan buat bahan utama rotinya, tepung terigu, protein tinggi, kemudian gula pasir, lalu ragi instan, juga susu bubuk, lebih utama susu bubuk full cream. Ini kita campurkan dulu sampai tercampur merata. Jadi untuk resep yang satu ini sangat rekomen banget ya, sekali lagi kalian wajib mencobanya, dan kalau buat tuh jangan sedikit, nanti nyesel. Lalu tambahkan, kita siapkan air yang kita campurkan dengan telur. Untuk airnya jika kalian ragu, jangan langsung 50 ml dulu kalian campurkan, tapi 40 ml aja. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya. Jadi ingat, pencampuran cairan itu juga harus secara bertahap. Tapi karena ini sedikit cairannya, ya langsung aja. Cuman tadi untuk airnya, takarannya bisa kalian kurangi dulu, karena setiap tepung itu kelembapannya berbeda. Nih, kalau udah, ini akan kita campurkan dengan bahan biang. Nah, bahan biang ini adalah sisa biang Momeji kemarin buat roti dan Momeji simpan di freezer. Bahan biang ini bisa bertahan di freezer selama 1 bulan asalkan suhu kulkasnya itu stabil ya. Ini dia bahan biang yang kita simpan di freezer dan udah didiamkan dulu di suhu ruang. Adonan biang yang kita simpan di freezer itu hasilnya akan lebih bagus ya, adonannya halus, mulus, dan elastis banget. Jadi pembuatan roti kali ini kita menggunakan metode biang. Untuk bahan biangnya kalian bisa lihat pada layar. Terigu, air, dan ragi insannya dicampurkan sampai merata, sampai halus. Kemudian bentuk bulatan, dibungkus, ditutup pada wadah yang tertutup, simpan di freezer. Gunakan jika kalian akan buat roti. Nah, ini kalau adonannya udah tercampur bahan utama dengan bahan biang, kita tambahkan dengan garam beserta margarin, kemudian diaduk lagi tentunya sampai tercampur merata. Dalam proses pengadukan ini kalian boleh menggunakan mixer. Tentunya kelebihan dalam menggunakan mixer itu ya lebih cepat ya. Cuman ini pun kita campurkan tidak perlu sampai kalis, hanya sampai tercampur merata saja. Caranya kalian bisa lihat ini di folding, dibulet-buletkan, boleh dilempar-lempar sedikit biar lebih cepat ya halusnya dan tidak ada lagi yang bergerindil. Lamanya itu tergantung banyaknya adonan. Ini kurang lebih ya 1 menitan. Yang pasti udah nggak ada ketul-ketul tepung lagi. Kemudian istirahatkan dulu, tutup di suhu ruang selama 60 menit kurang lebih sesuai dengan suhu ruangan ya. Nah, setengah perjalanan waktu saat 30 menit, kalau kalian nggak ada yang dikerjain, ini bisa kita folding lagi, diaduk lagi agar hasilnya nanti lebih halus. Jadi kita folding aja seperti ini, dibulat-bulatkan terus membentuk bulatan. Kalau udah, lanjutkan, kita tutup kembali, lanjutkan waktu proofing yang masih sisa 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, bahan utama roti dan bahan biang tadi udah kita campurkan dan istirahatkan sampai proofing. 1 kali proofing yang pertama ini sampai mengembang 2 kali lipat. Tahapan pertama ini udah selesai. Kalau udah 1 jam proofing tadi, kembali kita bulatkan dulu, dipadatkan dulu ya. Kalian bisa lihat ini hasilnya udah halus. Adonannya udah lebih kalis, juga tidak melekat-lekat lagi ya. Walaupun ini tetap lunak adonannya. Kita bulatkan, letakkan pada wadah, apa aja boleh di plastik seperti ini juga, yang pasti harus tertutup. Dan adonan ini siap kita simpan. Kalian bisa buat roti kapan aja. Jadi adonannya udah selesai, udah 1 kali proofing pengembangan yang pertama setelah dicampur dengan bahan biang, kita simpan di freezer sampai saatnya kalian akan buat roti. Kalau disimpan di freezer bisa tahan sampai 1 bulan ya. Nah, ini beberapa hari kalian akan buat roti, tinggal keluarin aja. Ini masih dalam keadaan beku ya dari freezer. Nih, seperti semula bentuknya, besarnya. Kita biarkan dulu di suhu ruang
dalam keadaan tertutup sampai adonan ini udah kembali mengembang. Nih, kurang lebih ini Mama Eji 3 jam. Jadi pengembangan itu dari beku sampai lunak dan mengembang kembali itu bisa 3-5 jam, tergantung suhu ruangan. Yang pasti harus sampai kembali mengembang 2 kali lipat. Kalian bisa lihat adonannya ini sudah sangat-sangat halus dan lembut. Kembali kita campurkan dan padatkan, bulatkan seperti ini. Siap untuk kita buat roti. Nah, adonannya udah halus ya. Sekarang akan kita potong-potong. Setiap beratnya ini kurang lebih 40 gram. Untuk besarnya sebenarnya sesuai selera. Nah, tadi tahapan belajar buat adonan biang sampai biangnya aja disimpan di freezer sampai dicampur dengan bahan utama udah selesai ya. Jadi seperti itu. Bahan biang yang bersisa bisa kita tambahkan dengan tepung utama, kemudian dicampur sampai merata dan di-proofing dulu. Harus di-proofing 1 kali proofing sampai mengembang 2 kali lipat, siap disimpan dan bisa digunakan kapan aja. Itu dia caranya. Nah, karena adonan yang kita simpan di freezer ini tentunya lebih basah dan agak lebih lembab. Jadi kalau kalian meronding, kalau agak melekat-lekat, masukkan aja jari-jari tangan kalian ke tepung. Jadi nggak usah ditambah di permukaan atas ya, agar nggak melekat aja. Setelah kita rounding semuanya, istirahatkan 10 menit agar lebih mudah untuk dibentuknya ya. Dan kita ambil dari pembentukan dari urutan yang pertama. Kemudian siapkan, di sini Mama Eji menggunakan aluminium foil 8 x 15 cm. Untuk satu wadah itu isinya 4 adonan. Nah, ini taburkan aja sedikit kalau memang masih terlalu basah dan melekat saat di rounding menggunakan rolling pin seperti ini ya. Tapi kalau keadaan adonan kalian itu tidak terlalu yang basah banget, nggak perlu ya. Tapi adonannya memang harus lunak. Nah, kita rounding seperti ini dan langsung aja letakkan pada loyang atau wadah. Untuk aluminium foilnya ini boleh diolesin tipis dengan margarin. Ambil satu lagi, dipuk-puk sedikit aja dengan dengan terigu agar nggak terlalu basah. Kemudian kita gulung. Sangat sederhana. Untuk metode ini bisa untuk semua jenis roti. Nih, kalau udah selesai semua, ini masih kurang 1 adonan ya, tadi belum selesai. Ini udah selesai semua. Siap kita proofing yang terakhir sampai double size, kurang lebih 60 menit sesuai suhu ruangan. Nah, ini kita akan buat bahan topping. 1 buah telur, kemudian bawang putih goreng yang kita bejek-bejek, dihaluskan, gak usah terlalu halus, gak apa-apa. Lalu tambahkan dengan mayonnaise, juga kental manis. Ini kita aduk semua jadi satu seperti ini. Toppingnya ini top banget ya, gurih, ngeju. Kemudian tambahkan keju parut secukupnya, keju cheddar. Udah terbayang, untuk campuran topping ini juga enak banget. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat. Kita sobek sedikit, beri goresan memanjang pada permukaannya, nggak usah terlalu dalam. Jadi biasanya waktu proofing yang terakhir untuk roti dengan metode biang ini memang agak lebih lama karena adonannya itu emang agak lebih lembab dan lebih padat. Jadi beda kalau dengan metode yang langsung ya. Nih kita beri topping tadi telur, kemudian taburi lagi dengan keju cheddar dan keju mozzarella secukupnya. Ini mozzarellanya. Jadi gitu. Adonan-adonan roti yang kita buat dengan metode biang itu pastinya lebih padat, lebih lembab, dan sedikit lebih basah. Itu yang akan mengakibatkan roti kita nanti awet, lembut, but banget. Tidak mudah kering. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Ini Mama Eji panggang, disesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Pada rak tengah, suhunya 180 derajat Celcius, api atas dan bawah, selama 25 menit. Kembali lagi harus disesuaikan. Setelah 25 menit,
Jika permukaan atasnya masih kurang garing kejunya, masih belum kecoklatan, kalian hanya gunakan api atas, tambahkan waktu 3-5 menit. Api atas aja. Oke, ini dia udah selesai hasilnya. Kalau udah dingin bisa di packing untuk plastik atau pembungkus kue, roti, dan makanan. Kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Cakep-cakep dan harganya sangat murah. Ini dia ya, bisa untuk ide jualan, untuk hadiah, untuk oleh-oleh. Nah, dikemas seperti itu lebih cakep. Apalagi rasanya aja udah mantul banget. Jadi seperti ini, kalian nih nanti akan lihat ya, memang yang pencinta roti pasti bisa akan membedakan gimana rasanya roti dengan metode biang atau diistirahatkan beberapa waktu. Rasanya itu dibandingkan dengan roti yang direct, yang langsung, itu sangat berbeda. Ini dia ya. Seratnya sangat halus, tebal, mengembang, dan lembut. Ini nggak melekat-lekat di lidah, empuk banget. Dan rasa juga aromanya itu jauh berbeda. Ini lebih wangi. Yang pasti wanginya beda. Kalau kalian rajin mencoba roti secara pembuatan langsung atau dengan metode biang, terutama yang dibiarkan dulu adonannya ini disimpan dulu ya di freezer, itu sangat berbeda sekali nih. Ini seratnya cakep banget dan pastinya ini roti yang paling enak deh yang pernah Mama Meiji buat. Tapi kembali lagi dengan selera ya. Setiap orang kan punya selera yang berbeda. Cuman rata-rata kalau enak itu pasti sama. Nah, jadi mulai sekarang nggak perlu ribet lagi sih sebenarnya buat roti ya. Kalian bisa buat bahan biangnya dulu atau sekaligus dengan bahan utama disimpan di freezer. Nah, setiap saat udah bisa langsung buat roti kapan aja diinginkan. Oke ya. Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.